Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang kembali di channel Akal Plays. Channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan bikin tutorial implementasi exploit Master Core di PS4 9.00 dan 10.01. Di mana dengan exploit ini, kita bisa menjalankan game PS2 di PS4 dengan menggunakan game OKG Shadow King sebagai pancingan. Oke, sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat konten lainnya. Jangan lupa juga, kunjungi blog Akal Plays. Selain ada berbagai tutorial, di sana kalian juga bisa dapat info-info terbaru terkait perkembangan dunia game. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke inti dari video ini. Jika kalian mengikuti channel ini sejak 1 bulan terakhir, kalian pasti sudah tahu video yang membahas tentang exploit Master Core ini. Untuk yang belum tahu apa itu exploit Master Core, bisa lihat dulu dua video ini. Link video aku taruh di deskripsi. Di video tutorial ini, aku akan menggunakan PS4 firmware 9.00, tapi jangan khawatir untuk kalian yang menggunakan PS4 firmware 10.01. Di tutorial ini aku akan tunjukkan juga step by step-nya. Khusus untuk firmware 10.01 ini ada beberapa step tambahan yang harus kalian lakukan. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, di PS4 kalian harus sudah terinstall game OKG Shadow King. Untuk kalian firmware 10.01, harus beli dulu gamenya di PSN Store Turki, karena di PSN Store Indonesia, gamenya tidak tersedia. Kalian bisa menggunakan jasa beli game Turki, atau kalau kalian bisa beli sendiri jika tahu cara beli game Region Turki. Harganya cukup murah, hanya 70-an ribu. Kemudian kita persiapkan bahan yang diperlukan, yaitu save game OKG yang dirilis Echo Stretch. Download sesuai dengan firmware PS4 kalian. Di sini aku download untuk PS4 9.00. Lanjut download juga aplikasi Master Core File Loader, yang berfungsi untuk menginjek game PS2 dari komputer ke PS4. Aplikasi ini akan terdeteksi virus di komputer kalian, tapi aplikasi ini aman untuk dijalankan. Jadi kita harus nonaktifkan dulu antivirus di komputer agar aplikasi ini tidak dihapus oleh antivirus. Atau jika kalian tidak mau menggunakan aplikasi ini, ada alternatif lain untuk menginjek game ke PS4, yaitu dengan menggunakan script Python SendGame. Silakan di-download jika ingin menggunakan cara ini. Khusus untuk firmware 10.01, silakan download juga script Python PSN Account ID. Script ini berfungsi untuk melihat ID akun PSN, karena di step selanjutnya nanti kita membutuhkan ID PSN ini. Terakhir adalah, file ISO game PS2 yang ingin kalian mainkan. Perlu diingat belum semua game bisa dijalankan dengan trik ini. Jadi usahakan kalian coba dulu dengan game PS2 yang ukuran filenya kecil, misalnya 1 GB atau kurang dari 1 GB. Semua bahan ini linknya aku taruh di deskripsi. Kecuali untuk file ISO game, silakan kalian cari sendiri di internet, banyak tersedia. Tahap selanjutnya, kita install dulu Python di komputer, karena di sini kita akan menggunakan script Python. Kalian download di sini, link aku taruh di deskripsi. Lalu install. Jangan lupa restart komputer setelah selesai diinstal. Langkah selanjutnya khusus untuk PS4 firmware 10.01, yang firmware 9.00 silahkan skip langkah ini. Di sini kita akan cari tahu ID akun PSN kita, dengan cara berikut. Pertama kita masuk ke Windows PowerShell dengan cara, tahan Shift lalu klik kanan di folder di mana kita menempatkan script Python yang kita download tadi. Karena punyaku scriptnya aku taruh di desktop, maka aku akan tahan Shift dan klik kanan di sini. Pilih Open PowerShell. Lalu geser script PSN akun ID ke dalam Windows PowerShell seperti ini. Lanjut tekan Enter. Setelah jendela baru terbuka, kita copy link yang ada di sini, dengan cara di-blok sampai di sini, lalu klik kanan. Kemudian kita pastekan link yang kita copy tadi di browser. Lanjut tekan Enter. Nanti kita diminta untuk login ke PSN, silakan masukkan email dan password PSN kalian. Setelah berhasil login,
nanti akan tampil pesan direct seperti ini. Kalian copy link URL yang ada di sini. Lalu pastekan di jendela PowerShell yang baru kebuka tadi, dengan cara klik kanan di bagian paling bawah. Lanjut tekan Enter. Nanti akan tampil informasi detail akun PSN kita seperti ini. Kalian catat atau copy user ID ini, dengan cara klik kanan, lalu pastekan di notepad untuk sementara, karena kita butuh ini nanti. Oke, tahap ini selesai, kalian bisa close kedua Windows PowerShell ini. Selanjutnya kita convert user ID tadi ke bentuk heksadesimal. Buka browser, ketik -hex. Lalu pilih yang paling atas ini, yaitu webrapidtabel.com. Pastekan user ID tadi ke kolom decimal number, lalu klik convert. Selanjutnya kita simpan dulu hasil convert yang ada di hex number ini. Langkah selanjutnya masih untuk PS4 firmware 10.01, yaitu kita akan resign save game Echo Stretch agar bisa dibaca atau di-load di PS4 kalian. Untuk melakukan ini ada dua cara. Pertama menggunakan aplikasi Save Wizard yang berbayar, atau cara kedua yaitu menggunakan aplikasi Apollo Save Tool di PS4 hand. Di sini aku akan menggunakan aplikasi Apollo Save Tool, karena aplikasi Save Wizard harganya tergolong mahal. Jika kalian tidak punya PS4 hand, kalian bisa minta bantuan ke orang lain yang punya PS4 hand. Atau kalian bisa kirim user ID PSN kalian ke grup Telegram Akal Playground. Nanti aku akan coba bantu buat resign save gamenya. Oke, berikut cara resign save game dengan Apollo Save Tool. Pertama kalian copy dulu save game yang dirilis oleh Echo Stretch ke flash disk. Yaitu folder PS4 ini, di dalamnya ada subfolder lain. Setelah selesai copy, kita pindah ke PS4. Pastikan hand sudah diaktifkan. Kemudian kita bikin user profil baru dulu. Di sini aku kasih nama Mastercore. Lalu kita kembali dulu ke user profil utama. Kita akan aktifkan user profil baru tadi, dengan payload web offline activator yang ada di exploit host Chameleon. Kita bisa lihat di sini nama user profil baru yang kita buat tadi. Lalu masukkan hasil convert user ID PSN kita di kotak ini. Lalu klik Set and Activate. Jika muncul pesan ini maka aktivasi berhasil. Pastikan kode yang ada di sini sama dengan yang ada di informasi akun PSN di komputer. Kemudian kita restart PS4. Aktifkan kembali hand, lalu kita pindah ke user profil Mastercore yang barusan kita aktifkan tadi. Colok flash disk yang berisi save data tadi ke PS4. Buka aplikasi Apollo Save Tool. Pilih USB Save dengan menekan tombol X. Ini adalah save game yang ada di flash disk. Silakan pilih save game sesuai ID game OKG kalian. Kalau kalian belinya di PSN Turki, pilih yang CUSA2282. Lanjut pilih copy save game to HDD. Pilih Yes dengan menekan tombol Enter sesuai yang ada di bawah ini. Jika bulat maka tekan bulat, demikian juga sebaliknya. Lanjut kita pastikan kembali save game OKG sudah tersimpan di HDD internal PS4. Untuk itu kita kembali ke tampilan utama dulu dengan menekan bulat. Pilih HDD Save. Kita bisa lihat di sini save game OKG sudah ada. Sekarang kita keluar dari aplikasi Apollo Save Tool. Langkah selanjutnya adalah, kita copy kembali save game yang sudah kita resign tadi ke flash disk lain, untuk di-copy ke PS4 firmware 10.01 punya kalian. Kita bisa juga menggunakan flash disk yang sama, tapi hapus dulu save game Echo Stretch yang di flash disk biar tidak ketukar. Jika sudah, lanjut pilih Setting, Application Save Data Management.
Save data in system storage, copy to USB device, pilih OK, pilih Save Game OKG, centang, terakhir pilih copy. Maka proses copy save game ke flash disk pun dimulai. Saat ini flash disk kita sudah tersimpan save game yang siap kita kopikan ke PS4 firmware 10.01. Berikut cara copy save game dari flash disk ke PS4 firmware 10.01. Colok flash disk yang berisi save game OKG yang sudah kita resign tadi ke PS4 kalian. Pilih setting, application save data management. Pilih save data on USB storage, copy to system storage. Nah, ini adalah save game yang ada di flash disk. Pilih, centang, lalu pilih copy. Sekarang PS4 kalian sudah tersimpan save game OKG yang sudah kita resign berdasarkan user ID PSN kalian. Nah, untuk kalian user PS4 firmware 9.00 atau versi di bawahnya, caranya hampir sama. Bedanya di sini kalian tidak perlu membuat user profil baru untuk me-resign save game, dan juga tidak perlu lagi di-copy kembali save game yang sudah di-resign ke flash disk, karena kita akan menggunakan save game tersebut di PS4 yang sama. Berikut step by step-nya untuk user PS4 hand firmware 9.00 atau versi di bawahnya. Pertama, copy dulu save game Echo Stretch ke flash disk, yaitu folder PS4 ini yang di dalamnya ada subfolder lain. Setelah itu ke PS4, sebelumnya hand sudah diaktifkan. Colok flash disk yang berisi save game tadi ke PS4. Lalu buka aplikasi Apollo Save Tool. Pilih USB Save dengan menekan tombol X. Ini adalah save game yang ada di flash disk. Silakan pilih save game sesuai ID game OKG kalian. Di sini punya Kukusa 2282. Lalu pilih copy save game to HDD. Pilih Yes dengan menekan tombol Enter sesuai yang ada di bawah ini. Jika bulat maka tekan bulat, demikian juga sebaliknya. Lanjut kita pastikan kembali save game OKG sudah tersimpan di HDD internal PS4. Untuk itu kita kembali ke tampilan utama dulu dengan menekan bulat. Pilih HDD Save. Kita bisa lihat di sini save game OKG sudah ada. Sekarang kita keluar dari aplikasi Apollo Save Tool. Sampai tahap ini, PS4 kita sudah siap diinjek game PS2 dengan memanfaatkan exploit Mastercore. Tahap selanjutnya adalah, kita hubungkan PS4 dengan komputer. Bisa menggunakan Wi-Fi atau kabel LAN. Di sini aku akan menggunakan kabel LAN biar proses injek game bisa lebih cepat. Karena menggunakan kabel LAN maka IP address-nya akan kita setting secara manual seperti ini. Pertama kalian colok dulu ujung kabel LAN ke komputer dan PS4. Lalu kita setting IP address-nya, kita mulai dari komputer dulu. Klik kanan di menu Start Windows, lalu pilih Run. Ketik ncpa.cpl. Lalu OK. Network Connection akan tampil. Klik kanan di Ethernet 3 ini, mungkin di kalian tulisannya hanya Ethernet saja. Pilih Properties. Pilih Internet Protocol version 4. Pilih Properties. Masukkan IP address untuk komputer, sesuai yang kita tentukan di awal tadi. Berikut subnet mask, ini angkanya sama antara komputer dan PS4. Lalu OK, lanjut close. Setelah itu lanjut kita setting IP address PS4. Pilih setting, network, centang connect to internet. Lalu pilih setup connection internet. Pilih use LAN kabel. Karena di sini, kita akan menggunakan koneksi pakai kabel LAN yang sudah kita sambungkan sebelumnya. Pilih Custom, Manual. Untuk IP address, diisi sama dengan di komputer, tapi digit terakhir kita ganti dengan 3, sementara subnetnya kita samakan. Selanjutnya pilih Next saja sampai terakhir.
Setting IP address PS4 selesai. Selanjutnya kita tes dulu apakah PS4 dan komputer sudah terhubung. Kita kembali ke komputer. Klik kanan lagi di menu Start Windows, pilih Run. Kali ini ketik cmd untuk menampilkan Windows PowerShell. Kemudian kita ping IP address PS4 dengan perintah berikut. Ketik ping spasi IP address PS4, lalu Enter. Jika muncul tampilan replay seperti ini, maka komputer dan PS4 sudah terhubung. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sekarang kita akan injek game ke PS4, untuk itu kita ke PS4. Jalankan game OKG. Pilih Restore. Tunggu sampai muncul notif waiting for connection. Untuk firmware 10.01 biasanya baru muncul 1-2 menitan. Jika tidak tampil pesan ini, kalian tutup game OKG ini, lalu buka kembali. Oke, setelah tampil pesan ini, kita ke komputer untuk melakukan injek game PS2-nya. Seperti yang aku bilang di awal, ada dua cara. Pertama menggunakan aplikasi MasterCore File Loader. Yang kedua menggunakan script Python SendGame. Kita mulai dengan cara pertama dulu. Buka aplikasi MasterCore File Loader. Klik Select File. Cari file ISO game yang ingin kalian mainkan, lalu open. Masukkan IP address PS4 di sini. Terakhir klik Load. Untuk cara kedua injek game, pertama buka dulu Windows PowerShell, klik kanan di menu Start, pilih Run, ketik cmd. Lalu geser script SendGame ke dalam Windows PowerShell seperti ini. Lalu spasi, tanda kurang I, spasi IP address PS4, spasi tanda kurang F, spasi lalu geser file ISO game ke Windows PowerShell, terakhir tekan Enter. Jika muncul error seperti ini maka kita harus install modul Progress dulu. Cara installnya berikut, ketik pip spasi install spasi Progress, lalu Enter. Setelah instalasi modul Progress selesai, kita ulangi perintah injek tadi. Jika sudah tidak ada error lagi, nanti akan tampil proses injek game di komputer dan PS4 seperti ini. Kita tinggal tunggu sampai selesai. Dan game yang kita injek pun akan berjalan. Oke, itulah tutorial implementasi exploit MasterCore di PS4 9.00 dan 10.01. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS4 hand berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.